Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah telah titipkan kepada kita, sehingga dengan nikmat Allah tersebut Allah mudahkan kita untuk mendatangi panggilan Allah pada hari ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita hari ini termasuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau dan juga berhak mendapatkan syafaat dan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya khatib berpesan kepada pribadi dan umumnya kepada kita yang hadir. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat sendiri, di saat keramaian, semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita laksanakan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada pada bulan Rabiul Awal, yang menurut mayoritas kaum muslimin bulan ini adalah bulan diturunkan atau dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang menyebutnya yaitu bulan Maulid. Walaupun ada perbedaan antara para ulama, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita catat, dan yang perlu kita garis bawahi hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah kehidupan ini. Lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah kehidupan ini adalah merupakan nikmat yang terbesar bagi kita, khususnya umat Islam. Merupakan nikmat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Rasulullah adalah penyelamat. Karena Rasulullah adalah pemberi syafaat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan, sebagai panutan yang barang siapa mengikuti langkah-langkahnya, mengikuti ajarannya, maka insya Allah akan berikan kebahagiaan baginya, baik itu di dunia ini dan juga nanti di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah terdapat untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Bagi siapa yang akan mengambil dan menjadikan Rasulullah suri tauladan ini, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mereka yakin akan adanya hari akhir, yaitu hari pembalasan,
banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika mengomentari ayat ini, beliau berkata, "Hadhil ayatul karimah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi." Kata Imam Ibnu Katsir, ayat yang mulia ini merupakan landasan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang hendak menjadikan Rasulullah sebagai teladan, sebagai panutan dalam perbuatannya, dalam ungkapannya, begitu juga dalam keadaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beranjak dari ayat Al-Qur'an ini, khatib ingin mengajak kita semuanya, mari kita mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aktivitas kehidupan kita, ungkapan kita, perbuatan kita, dan lain sebagainya, sehingga kehidupan kita ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu amalan yang bisa kita ikuti dalam kehidupan ini yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca di hari Jumat dan malam Jumat, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada siang Jumat, pada hari Jumat, maka Allah akan memberinya cahaya di antara dua Jumat, yaitu Jumat hari ini sampai Jumat yang akan datang. Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah." Barang siapa yang membaca surat Kahfi malam Jumat, adha'a lahu minan nuri fi ma bainahu wa bainal baitil atiq. Maka Allah akan memberikannya cahaya antaranya dan antara Baitul Atiq, yaitu Ka'bah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud cahaya antara dua Jumat tersebut. Yang pertama, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi baik itu malam Jumat atau pada hari Jumat, maka ia akan dihapuskan dosa-dosanya antara Jumat ke Jumat tersebut. Hal ini dilandasi oleh riwayat Ibnu Umar atau Abdullah Ibnu Umar. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jumu'ah," barang siapa yang membaca surat Kahfi pada hari Jumat, "sata'a lahu," maka Allah akan memberinya nurun, sata'a lahu nurun min tahti qadamihi, dari telapak kakinya, dari bawah telapak kakinya sampai kepada langit. Min tahti qadamihi ila ananis sama yudhi'u lahu yaumal qiyamah, dan meneranginya pada hari kiamat nanti. Wa ghufira lahu ma bainal jumu'ataini, dan dia akan diampuni dosa-dosanya antara dua Jumat. Artinya hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita baca surah Al-Kahfi itu, maka insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua, maksud daripada cahaya antara dua Jumat itu adalah hidayah, petunjuk. Orang yang membaca surat Al-Kahfi, maka Allah akan jauhkan darinya kemaksiatan dan Allah akan bimbing dia kepada ketaatan. Hal ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam buku beliau Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, "Ma'nahu annahu tamna' anil ma'asi." Jadi ketika orang membaca surah Al-Kahfi itu insya Allah dapat mencegah dia
daripada berbuat kemaksiatan, wa 'anil fahsya'i wal munkar, begitu juga hal yang keji dan kemungkaran, wa tahdi ila shawab, dan dia dibimbing untuk melakukan suatu kebenaran, kama an-nur yustada'u bihi, sebagaimana cahaya digunakan untuk menyinarinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa kemaksiatan itu adalah kegelapan dan kebaikan itu adalah cahaya. Adapun pendapat yang ketiga, maksud daripada cahaya antara dua Jumat tersebut adalah orang tersebut betul-betul mendapatkan cahaya benaran. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi juga di dalam syarah Sahih Muslim, bahwa kata beliau, annahu yakunu ajruhan nuran li sahibiha yaumal qiyamah, bahwa pada hari kiamat nanti orang yang rajin membaca surat Al-Kahfi, dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat tersebut. Kemudian yang keempat, maksud daripada cahaya antara dua Jumat tersebut adalah bahwa pahala dari hari Jumat ini ke Jumat berikutnya tetap mengalir. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitab beliau Tuhfatul Dzakirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa perbedaan ulama tentang makna cahaya di antara dua Jumat ketika kita banyak membaca surat Al-Kahfi, atau ketika kita membaca surat Al-Kahfi, baik itu pada siang hari ataupun malam hari. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan hikmah, atau dengan kita mendengarkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi ini, kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya, baik itu pada siang hari ataupun pada malam hari, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan-ampunan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang bisa Khatib sampaikan. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafur